kebetulan saya diamanahkan oleh dosen ingin menerangkan materi di sini. Adik-adik bisa lihat semuanya ya. Di sini saya ingin online kan? Kagak. Adik-adik ini main FF. Kagak. Kan salah lagi. ah, Nggak salah lagi. Nggak salah lagi. Ini semua. Nah itu tinggal dibaca nanti. nah di sini tuh kita semua Baru jelasin. kakak-kakak sekalian di sini ingin menjelaskan ya. Buka dong, buka. Buka. Judulnya apa ini dan judulnya? Online. Online. Positif atau negatif. Jadi di sini kita bermain game online tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kakak-kakak di sini ingin menjelaskan game online-nya itu positif dan dampak negatif. Nah, di sini boleh dibuka lembar selanjutnya. Ada dampak negatif di sini bermain game online. Apa sih dampak negatif bermain game online itu? Dampak negatif bermain game online yang berlebihan, baik itu online ataupun offline, memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi manusia. Di antaranya ialah gangguan mental, antisosial, lupa waktu, nilai pelajaran menurun. Nah, di sini ada yang tahu nggak maksud dari gangguan mental? Amat dulu. Gila. Tahu Ya nggak? betul, bisa gila. Bisa gila. Depresi. Depresi bisa, betul. Tentunya di sini tuh gangguan mental pokoknya yang buat negatif lah. Antisosial ada yang tahu maksudnya di sini apa? Enggak. Nah, antisosial itu jadi Nah, betul bakal main. Jarang Jarang keluar. jarang keluar. Jadi kita Main. antisosial di sini tuh kita tidak bersosialisasi atau tidak berbicara dengan lingkungan sekitar kita. Ke teman, jadi kita nggak punya teman, sendirian, nolep lah gitu, nolep. Nah, lupa waktu di sini tuh lupa waktu maksudnya apa? Main game online itu kan jadi waktu tuh kita nggak ingat dari pagi sampai malam lupa waktu. Lupa waktu di sini itu menyebabkan negatifnya itu di sini menjadi lupa sholat, lupa makan, lupa mandi kayak gitu kan. Padahal belum mandi kan. Ya. Nah, di sini juga ada nilai pelajaran menurun. Tuh. Kenapa bisa nilai pelajarannya menurun? Ada yang tahu? Main game mulu. Salah satunya bermain game kan. Nggak belajar. Jadinya kita tidak belajar. Cuma belajar langsung tatap muka. Nah, boleh dibuka halaman selanjutnya. Ini WHO. Ini ada kecanduan game online adalah penyakit gangguan mental. Nah, di sini gangguan mental tadi pertama, seseorang tidak mengendalikan kebiasaan bermain game, baik waktu dan tempat bermain game. Kedua, seseorang mulai memprioritaskan game. Jadi prioritas yang penting gue main game gitu. Jadi lupa akan semuanya gitu. Yang ketiga, seseorang terus bermain game meski ada konsekuensi negatifnya, meski sudah tahu hal itu tidak baik. Jadi terus aja kita main game online walaupun itu udah tahu negatif. Contohnya yang tahu, udah tahu itu tuh negatif bermain game online, dan tahu Bisa bikin mata minus. sini ada kapan bisa ditetapkan jika dalam kurun waktu 10 sampai 12 bulan ketika ciri-ciri di atas konten terjadi, maka seseorang telah dapat didiagnosa memiliki penyakit gangguan mental, gaming disorder. Oke, selanjutnya kecanduan game online antisosial. Ini bisa dibaca ya semuanya. Memiliki kebiasaan bermain game setiap waktu dapat membuat anak kita kehilangan banyak teman. Orang tua ini takut kalau kalian semua dilarang sama orang tua tuh takut kalian tuh jadi nggak punya banyak teman, jadi lupa akan diri sendiri, anggota keluarga. Ya pokoknya intinya main game online sih. Jadi ada batasan. Pasti ada batas. Itu ada anak akan mengalami kesulitan bersosialisasi karena memiliki momen game online sepanjang waktu di suatu ruangan. Nah, di suatu ruangan itu jadi kita misalkan kita bermain game online di HP, jadi kita di kamar terus main ML, contohnya main FF gitu. Ya, daras mau sebenarnya. Oke, bisa dibuka selanjutnya. Nah, di sini tuh ada lupa waktu. Apa kan?
Masalah Karena game apa salahnya kan ini banyak yang bisa terjadi pada dirimu sendiri, lupa waktu, di antara muncul beberapa penyakit tuh. Alzheimer. Ada yang tahu Alzheimer apa? Aduh. Apaan tuh? Saya juga nggak tahu nih. Ya. Nah, di sini ada kanker, obesitas, diabetes. Wah, di sini tuh parah-parah lah pokoknya. Perasaan cemas, ya cemas mulu kan, banknya itu aja. Pengen menang mulu. Main game mulu dan bisa kecenderungan bunuh diri. Tuh bunuh diri kali tuh. Kalau kalah bunuh diri mulu ya. Ospek gitu kan ya. Oke, selanjutnya nilai turun karena sering bermain game. Memangnya apa penting nilai pelajaran? Tuh. Penting nggak menurut kalian nilai pelajaran? Iya. Kan diomelin sama orang tuanya kalau kagak belajar. Di sini ada yang peringkat terakhir. Nggak ada ya? Ini aman semua ya. Di sana pada belajar semua kan. Pada main game. Nah, di sini tuh penentu mendapatkan biaya siswa atau jenjang selanjutnya. Di sini tuh kalau kita punya pintar, nilai kita bagus, kita tuh di sini bisa dapat beasiswa. Beasiswa di sini maksudnya itu, jadi kita bisa dapat sekolah negeri. Nah, kita tuh gratis sekolahnya, maka dibiayai oleh pemerintah, enak. Buat ngebantuin orang tua. Banding dengan orang tua. Mobil orang tua. Oke, bisa dibuka selanjutnya. Banyak juga kan dampak negatifnya. Selain yang tadi yang saya sebut, ada yang tahu lagi dampak negatifnya? Apa? Lu mau nggak nyimak ya? Parah nih, gue udah ngomong nih. Nah, terlepas dari itu juga ada dampak positifnya bermain game. Gak semuanya game itu ada dampak negatifnya. Oke, bukan selanjutnya. Dampak positifnya. Nah, melatih kerjasama. Nah, kan kita bermain kayak contoh gamenya itu Mobile Legends. Kita bermain berlima kan. Nah, itu bermain kerja tim, kerjasamanya. Kan saya ambil bab gitu, saya turutan gitu kan. Mengasah kemampuan multitasking. Maksudnya di sini ada yang tahu nggak namanya multitasking? Ada yang tahu? Multitasking itu di sini jadi kita mempunyai keahlian lebih gitu. Nah, contohnya itu kita jago bermain game. Nah, kalau jago kan bisa masuk e-sport. Meningkatkan kinerja otak. Nah, maksudnya meningkatkan kinerja otak di situ bermain game tentunya kita berpikir. Nah, jadi otak kita di situ kayak belajar hal baru tentang game. Melatih ketetapan membuat keputusan. Nah, keputusan kan mau ngambil lord nggak gitu. Itu kita mengambil keputusan. Namanya apa? Kerjasama. Bersama. Nah, di sini ada bisa dilihat sama-sama melatih kerjasama dalam bermain game online. Kadang kita tidak hanya main sendiri. Nah, ada juga tim. Dalam sebuah tim itu kita butuh komunikasi. Nah, komunikasi tadi kan Tim. dan memulai membangun hubungan yang konstruktif dengan rekan satu tim. Oh, itu dampak Positif. positifnya. Di sini ada yang main game bareng partian gitu. Partian apa? Partian FF belum ya? Iya, gue FF nggak mau gue. Ya, FL gue mah FL. oh, yang belakang loh. Multitasking di sini nih. Nah, multitasking itu game online juga mengatasi kemampuan multitasking. Permainan ini meningkatkan kesigapan seseorang karena membutuhkan skill. Nah, skill dimaksud itu adalah kayak keahlian kita gitu dalam bermain game. Saat bermain game, seseorang harus berkonsentrasi penuh agar mata dan tangan bisa bekerja selaras. Belum lagi dalam beberapa game online juga diperlukan strategi. Nah, strategi ini nih kayak yang contoh tadi ya, XL gitu. Oh, Yang dapat melibatkan mata. Nah, kita juga bermain game tidak hanya melibatkan mata, tangan, hingga cara berpikir kita bersama-sama. Juga ada mengasah otak. Bermain game online akan menimbulkan kinerja otak permainan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, di sini tuh konsentrasi tinggi itu biasanya kalau kita lagi turnamen, maka kita harus serius agar kita bisa menang. Membuat konsentrasi pemain game online akan meningkatkan karena mereka menyelesaikan beberapa tugas, mencari celah yang mungkin bisa dilewati. Nah, mencari celah itu di sini tuh maksudnya kerjasamanya semuanya harus bisa
Semakin sulit sebuah game, maka semakin perlu juga tingkat konsentrasi tinggi. Nah, contohnya di sini ML hero yang sulit, kayak Fanny kan gitu, sulit. Selain itu juga game online juga akan meningkatkan keterampilan kognitif seperti mencegah masalah membuat keputusan. Melatih membuat keputusan. Nah, membuat keputusan itu beberapa jenis game mengharuskan pemainnya membuat beberapa pilihan yang akan mempengaruhi pada jalannya game. Beberapa game online seperti God of War, Final Fantasy sampai GTA yang mengharuskan pemain membuat keputusan. Nah, contohnya GTA nih, bintang 6 mau gua kode nggak ya? Nggak usah lah. Aku suka keributan kan gitu. Untuk game online sendiri, keputusan berupa strategi sampai pilihan senjata, aksesoris juga penting untuk kemenangan di sebuah game online. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau mau hadiahnya doang ya? Betul. Pokoknya intinya apaan? Main game yang sambil lupa waktu. Coba salah satu di sini ada yang bisa ambil kesimpulan nggak dari materi ini? Nanti akan ada hadiah lebih. Oh, hadiah dari Mas Fadli. Gak apa-apa, yang penting kita itu berani berbicara. Ada yang berani? Intinya apa nih? Ada yang mau maju? Gak apa-apa, salah benar itu belakangan, yang penting kita berani. Ada hadiah lebihnya loh. Ada yang mau hadiah lebih? Sebutin aja dampaknya. Ini maju, mau nggak? Maju dong, ayo dong. Jadi Yang bilang berani. aja teman-teman, jadi kalau main game itu ibaratnya Nah iya, gak apa-apa. jangan terlalu lama, jangan waktu. Kita ngomong aja cuma ngomong. Satu orang buat testimoni gitu, disuruh cuma satu orang aja. Gak apa-apa aja. Benar salah gak apa-apa. Gak apa-apa, ngomong aja. Gak apa-apa, maju yuk. Ayo, satu orang aja. Maju, ayo sini, gak apa-apa. Lu mau hadiah nggak? Ah, lu mah malu Iya, ini. ngomong doang teman-teman. Kalau misalnya teman, Tadi ya, kalau salah satu aja. bahasa bisa mengakibatkan sini mata sakit, nggak mandi. Kita ngomong cuma Iya, buat testimoni. tahu kan? Gak apa-apa, satu orang. Ayo. Ada banyak kan? Satu orang aja. Benar salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gangguan jiwa. Nggak apa-apa, ayo. Ayo maju. Nih, tanpa memberani lah maju lah. Ayo, ayo udah. Maju. Oke. Tepuk tangan dong. Yang mana nih? Oke, boy. Tepuk tangan dulu. Ayo, namanya siapa nih namanya? Namanya dong. Pati bukan? Gali gitu. Jangan dong. Gali di sini. Dari pembelajaran tadi, apa sih yang Gali bisa simpulkan tentang game online positif atau negatif? Yang kencang ngomongnya. Gak apa-apa, gak usah malu. Anggap aja sini tuh kayak rumput gitu. Nggak ada, udah berani. Game online dapat Game online dapat? Yang kencang dong. penyakit. Penyakit. Terus? Tuh. Malah Ya, terus? Lupa mandi, lupa sholat. Siapa yang marah-marah? kalau kalah, Kalau kalah. iya kalau kalah, Jujur tuh. Bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. tapi ngelawan orang tua enggak? Kalau disuruh ngelawan orang tua enggak? Jadi nggak boleh. Gelap. Boleh. Bagus, tepuk tangan semuanya. Buat Gali. Berapa anjir? Ada yang mau nanya enggak? Ini ada mau nanya? Nggak apa-apa, ada nanya di situ aja. Bang, peng lu apa sih gitu? Ya, nggak apa-apa. Bang kalau misalnya lu juga main game enggak? Coba tanya. Nggak ada. Hah? Mau nge-release nggak? Wis.
Kebayang kasih Jess. Ini tadi nih. Satu, artinya satu lah. Tapi nggak ada lagi, kayak gitu doang juga. Iya, dan ntar tuh masih banyak tuh. Masih banyak nih sekarang. Yang penting mau maju, ntar ada lagi. Lu semua pada merhatiin nggak? Nggak. Perhatiin nggak? Nah, sini gua ada kuis nih. Sebutkan dampak negatif dalam bermain game. Satu, gangguan mental. Dua, Sosial. tunjuk tangan dong, tunjuk tangan. Namanya siapa? Tiga. Dika. Oke, bisa disebutin? Yang pertama gangguan mental, yang kedua antisosial, yang ketiga lupa waktu, dan yang keempat nilai pelajaran menurun. Oke, bagus. Gua tepuk tangan. Nah, di sini. Tahu tadi. Obat dapat tuh. Dapat tuh. Lu pada penakut sih. Dapat juga. Ngomong aja. Nggak usah takut salah. Nah, di sini kan tadi ada dampak negatif nih ya. Nah, di sini coba jelaskan dampak negatif bermain game dalam gangguan mental. Tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa dulu? Nah, coba sebutin. Pertama, seorang tidak bisa mendidik kebiasaan bermain game, baik waktu dan tempat bermain game. Kedua, seorang mulai memainkan game di atas kegiatan lain tidak peduli apapun itu game. Menjadi ketika seorang masih bermain game meski Dulu temannya harganya. konsekuensi negatif yang jelas dari meski sudah tahu bahwa hal tersebut tidak baik, dia tetap tidak bermain game. Oke, boleh tepuk tangan. Lalu dong. Dulu lah. Sekali. Ini bisa dulu. Yang udah menjawab udah ya cuma sekali. Siapa yang kamu jawab? Iya, ntar makanya ada pertanyaan. Diperhatiin makanya. Kalau yang tahu jam tangan gue sama lu. Lupa waktu. Apa sih? Sebutin aja lupa waktu. Kalau misalnya Ketik tangan, sebutin nama, nggak usah takut ngomong aja. Ya. Waktu contohnya lupa beribadah, lupa makan, lupa sholat, lupa mandi. Lagi? satu lagi. Lupa apa? Lupa Lupa belajar. Boleh tepuk tangan. Lupa tidur. Aku jawab bang. Udah oke, ada lagi. Perhatiin semuanya. Itu lu ngapain masuk-masuk, weh? Perhatiin makanya perhatiin. Kalau dampak positifnya apa? Kan pasti ada negatif, pasti ada positif. Coba sebutin namanya. Sebutin namanya. Nama saya Andrean. Bagus. Laki itu baru. Satu, melatih kerjasama. Dua, mengasah kemampuan multitasking. Tiga, meningkatkan kinerja otak. Empat, melatih ketepatan membuat keputusan. Oke, tepuk tangan. Karena dia semangat. Laki ini baru semangat. Dapat double. Gitu. Laki. Gitu. Kalau misalnya melatih kerjasama kayak gimana? Contohnya melatih kerjasama. Ajung tangan. Lu tunggu mas. Ajung tangan, nggak usah takut kata aja. Ayo ini tolong gitu misalnya ya kan. Kan kerjasama tuh semuanya. Ayo kita keluar. Musyawarah semuanya. Ajung tangan, siapa namanya? Mau dulu ya ada. Mau jawab atau enggak nih?
namanya siapa? Tak kenal maka tak saya. Oke, namanya siapa? Dalam Apaan? Kencang sama. bermain game online kadang kita tidak hanya main sendiri, ada juga tim dalam Ya. kita butuh komunitas dalam mulai membangun Kencang dong. Jadi intinya bersama Pak. Kekompakan. Kekompakan. dalam bermain. Oke, tepuk tangan. Jangan munah. Udah. Apa pas sebutin aja. Ini mah kan bagi hadiah utamanya kan. Sisanya ntar bagi-bagi baru. Soalnya teh gelas mah terbatas. Balik, Pak. 5 pertanyaan lagi. Kalau misalnya mengasah otak gimana sih? Ya tahu. Misalnya mengasah otak tuh apa? Mengasah otak. Kalau mau dampak positifnya. Silakan, namanya siapa? Dulu tuh. Pan. Dufan Ruspan, oke. Kerja otak. Permainan ini menunjukkan hati tinggi. Hati pemain dimulai akan meningkatkan karena mereka harus Ada